selamat pagi. Terima kasih pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A2 yang difasilitatori oleh Pak Irwan Rozani, kemudian PP kami adalah Bapak Supristyo. Dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3, kami pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan yaitu pengamatan, coaching, dan coach. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Kuko Nugraha Ristiana dari SMK Negeri 1 Sumber. Kemudian saya bersama dua rekan saya dalam kelompok. Yang pertama, saya adalah Bu Anita Hendrimastianti dari SD Negeri Randuaku. Dan saya Aris Windu Pramono dari SMK Negeri 1 Sumber. Kami nanti akan berbagi tugas antara coaching, coach, dan juga pengamat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Koko. Selamat pagi Bu Anita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, hari ini Pak Koko akan melakukan sesi coaching. Betul Bu, hari ini saya melakukan sesi coaching. Kalau boleh tahu dengan siapa Pak Koko melakukan sesi coaching ini? Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching dengan coachingnya yaitu Bapak Aris Windu Pramono. Seperti itu. Nah, nanti apakah Pak Koko sudah mempunyai persiapan untuk melakukan coaching hari ini? Ya, persiapan yang saya lakukan begini Ibu. Jadi saya menerapkan untuk pakai coachingnya itu dengan teknik Tirta. Yang pertama ada penetapan tujuan, nanti ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawab. Seperti itu. Oke, sip. Berarti persiapannya sudah matang ya Pak ya? Sudah Bu. Oke, sip. Saya hanya mengingatkan, jangan lupa dalam coach itu ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Siap, terima kasih Bu. Nanti akan saya lakukan. Oke, selamat melakukan coaching. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak Aris Windu. Waalaikumsalam Pak Kuko. Selamat siang, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik Pak Kuko. Baik Pak Aris Windu, pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan sesi coaching. Jadi nanti saya sebagai coach dan Anda nanti sebagai coachingnya. Jadi Anda nanti menyampaikan permasalahan, kemudian saya menanggapinya sebagai coach, seperti itu. Baik Pak Aris Windu, bisa kita mulai kegiatannya. Silakan Anda menyampaikan masalah yang Anda hadapi. Baik Pak Kuko, terima kasih. Jadi begini Pak Kuko, akhir-akhir ini saya kadang bingung Pak Kuko begitu terkait dengan pertengkaran pelajar yang telah dilakukan beberapa kali di kelas selama pasca pandemi seperti itu Pak Kuko. Pasca pandemi. Iya. Jadi ada pertengkaran yang sering terjadi di sekolah Anda di SMK ya? Iya Pak Kuko. Oke, baik. Terus bisa dilanjutkan lagi? Iya, artinya setiap guru atau wali kelas itu banyak mengadu kepada BK. Padahal saya mengerti bahwa setiap permasalahan siswa itu tidak semuanya itu landingnya ke BK seperti itu Pak Kuko. Sehingga saya kadang kan bingung, saya mengatasinya sendirian dan saya merasa kewalahan seperti itu Pak Kuko. Baik Pak Aris Windu, berarti ini nanti tujuan dari coaching kali ini yaitu mencarikan solusi dari permasalahan yang Anda hadapi terkait pertengkaran pelajar di sekolah Anda. Oke, Pak Aris Windu, identifikasi dari masalah yang sudah Anda sampaikan tadi sudah saya identifikasi. Jadi seperti ini Pak Aris Windu, sebelum saya lanjutkan dari permasalahan yang Anda hadapi, kira-kira di awal pertemuan kali ini saya tanyakan, jika saya memberikan rentang nilai antara nilai 1 sampai 10, kira-kira untuk mengatasi permasalahan ini, Bapak Aris Windu ini sudah melakukan usaha di angka berapa? Usaha yang Bapak lakukan sudah sampai di angka berapa? Kalau saya pikir untuk rentang tadi ya Pak Kuko, kurang lebihnya saya merasa masih di level nomor 5 begitu Pak Kuko. Masih di level 5, artinya sudah ada usaha tapi belum maksimal ya? Iya Pak Kuko. Oke Pak Aris Windu, melihat dari permasalahan yang Anda hadapi, itu kan di wilayah, artinya di wilayah kendali Anda, di sekolah Anda. Iya Pak. Nah, ketika ada masalah yang muncul, tentunya Anda mempunyai gambaran kira-kira permasalahan ini akan diselesaikan seperti apa lah. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang ingin Pak Aris Windu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul, yang dihadapi oleh Pak Aris Windu sekarang terkait pertengkaran remaja.
Bisa dijelaskan? Iya Pak Kuko, memang kemarin itu saya punya angan-angan, artinya keinginan untuk berkolaborasi dengan pihak kepolisian, terutama dengan Polsek Oke. Kecamatan Sumber, karena kita dengan mengadakan kolaborasi dan pihak Kapolsek nanti kita hadirkan untuk mengisi, kita adakan seminar di sekolah, maka dari itu kemungkinan besar dan kita harapkan siswa itu dapat mengerti bahwa tentang pertengkaran pelajar itu sudah diatur oleh pasal-pasal dan tentang keadaan di sekolah diharapkan tata tertibnya seperti apa, kemudian di rentang hukum itu kurang lebihnya seperti apa nanti biar siswa itu paham tentang hal tersebut. Baik Pak Aris, itu berarti itu belum dilakukan ya? Belum, Berarti Pak. itu masuknya itu rencana aksi dari Pak Sindu Iya. yang ingin Pak Sindu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut terkait pertengkaran remaja. Jadi Pak Arsindu, jika Anda menyadari ya, sebenarnya rencana aksi yang Anda lakukan itu merupakan bagian pengembangan dari potensi yang Anda miliki. Kalau saya bertanya, kira-kira menurut Anda Pak Arsindu, dari rencana aksi yang akan Anda lakukan ini kira-kira Iya. yang dapat dikembangkan dari diri Anda ini apa untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Menurut saya ya tadi Pak Kuko, artinya koordinasi dan kolaborasi seperti Koordinasi dan kolaborasi. Baik Pak Arisindu. Jadi seperti ini Pak Arisindu, memang setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Apalagi setiap guru mempunyai tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswanya seperti itu. Jadi apa yang Pak Arisindu rencanakan, apa yang Pak Arisindu ingin lakukan itu sudah bagus menurut saya. Itu bagian dari pengembangan potensi Pak Arsindu. Kalau kata Pak Arsindu tadi bagian pengembangan dari kolaborasi ya, kemudian ada juga tadi apa, konsolidasi, koordinasi. Oke. Jadi itu bisa Pak Arsindu lakukan ya. Setelah ini harapan saya, karena ini bagian dari rencana aksi, artinya rencana aksi berarti sesuatu yang akan dilakukan, itu nanti Pak Sindu harus melakukan seperti itu. Jadi untuk kedepannya setelah ini ya Pak Arsindu, setelah kegiatan kucing kali ini, bentuk tanggung jawab dari rencana aksi Pak Arsindu itu seperti apa terkait untuk mengatasi permasalahan yang Anda alami tadi? Baik Pak Kuko, rencananya saya setelah ini itu mau koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Kesiswaan. Setelah itu saya mengajak Humas untuk koordinasi dengan Bapak Kepolisian untuk diadakan kegiatan seminar yang akan diadakan di SMK Negeri 1 Sumber seperti itu Pak. Baik Pak Arisindu, rencana aksi yang Anda lakukan ini sudah mencerminkan bahwa Anda mempunyai potensi untuk meningkatkan kolaborasi yang ada pada diri Anda, berkolaborasi dengan pihak kepala sekolah, kemudian dengan pihak kesiswaan dan juga pihak dari Polsek Sumber seperti itu Pak Arisindu. Iya, baik, pesan saya Pak Arisindu, jadi apa yang Pak Arisindu lakukan itu adalah hal yang baik, jadi selalu ditingkatkan ya. Jadi setelah ini segera dilaksanakan. Semoga dengan melaksanakan apa yang Anda rencanakan, permasalahan yang Anda hadapi terkait pertengkaran siswa segera diselesaikan seperti itu Pak Arisindu. Karena bagaimanapun untuk menyelesaikan permasalahan memang diperlukan kolaborasi seperti itu. Baik Pak Arisindu, untuk sesi coaching kali ini bisa kita akhiri. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup kayaknya Pak. Oke, jadi sekali lagi harapan saya setelah ini Pak Arisindu bertanggung jawab untuk melanjutkan rencana aksi yang Pak Sindu rencanakan, dan semoga permasalahan yang Pak Arisindu hadapi segera terselesaikan. Baik, terima kasih Pak Arisindu. Sekian coaching dari saya selaku coach. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kuko, sudah selesai melakukan sesi coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, saya mengapresiasi sekali Pak Kuko, sudah bagus sekali tadi sesi coachingnya ya, sudah melaksanakan 3 kompetensi, sudah present, sudah mendengar aktif dengan rasa, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Arisindu. Nah, kita evaluasi secara keseluruhan ya Pak Kuko dan Pak Ari. Di dalam sesi coaching ini saya ingin tahu apa saja secara garis besar, mungkin bisa Pak Kuko jelaskan alur cerita yang Pak Kuko lakukan untuk melakukan sesi coaching antara jenengan dan Pak Arisindu.
Oke, sesuai dengan rencana yang tadi saya inginkan, jadi ini sudah berjalan lancar. Yang saya terapkan tadi adalah penerapan alur tirta meliputi penetapan tujuan, Bu. Jadi tujuan awal, pelaksanaan coaching, kemudian identifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Aris itu saya identifikasi, kemudian terkait penggalian rencana aksi yang ingin dilakukan oleh coachingnya, kemudian terakhir adalah wujud tanggung jawab setelah coaching dilaksanakan. Seperti itu, Bu, yang saya lakukan. Good, Pak. Jadi kalau kita buat skala 1 sampai 4 ya, tadi Pak Kuko sudah melaksanakan dengan baik, jadi kami beri skala 4 gitu ya. Good job. Terima kasih, Bu. Semoga sesi coaching seperti ini bisa dilakukan di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda sehingga bisa meningkatkan kemampuan bagi kita sesama guru demi meningkatnya dunia pendidikan. Siap, itu ya Pak Kuko. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anita. Selamat siang Pak Ari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Anita hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya. Dengan siapa kalau boleh tahu? Oh siap. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Pak Kuko. Rencananya seperti itu. Persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Anita? Ya, pada kesempatan ini saya sudah mencoba untuk membuat rubrik penilaian pada sesi coaching ini. Kemudian saya sudah menyiapkan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi apa yang akan saya lakukan, dan kemudian adalah untuk tanggung jawab apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Baik, Bu Rita, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya hanya mengingatkan, jangan lupa nanti memakai present, kemudian pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, ya, Bu Anita. Baik, silakan boleh dipersiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ini kita pertemuan pertama ya Pak Kuko ya. Iya, Bu. Jadi kita hari ini akan melakukan sesi coaching. Ya. Nah mungkin Pak Kuko mempunyai beberapa permasalahan yang mungkin bisa disampaikan di dalam sesi coaching kali ini. Ya, ada yang nanti akan saya sampaikan untuk permasalahan. Nah, monggo Pak Kuko, apa mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita sharing bersama untuk pemecahan masalahnya. Oke, Bu Anita, terima kasih. Jadi di kesempatan coaching kali ini saya akan menceritakan permasalahan yang saya alami ketika dalam pembelajaran, Bu. Jadi saya di sekolah mengajar guru olahraga. Kebetulan salah satu murid saya itu ada yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, jadi si anak yang berkebutuhan khusus ini sebut saja inisialnya J. Nah, si J ini ketika di kelas pada saat jam pembelajaran olahraga dia itu minder. Jadi setiap baris dia tidak mau paling belakang seperti itu. Nah, terus kemudian setiap saya panggil dia tidak mau mendekat seperti itu. Jadi permasalahan di anak ini sebetulnya. Jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran olahraga dengan baik seperti itu. Oh, berarti ini ada permasalahan Pak Kuko mempunyai anak yang berinisial J yang dia minder saat pembelajaran, saat disuruh maju juga tidak mau. Kemudian dengan teman-temannya juga merasa minder begitu ya Pak Kuko. Nah, dari coaching kali ini berarti apa harapan yang ingin Pak Kuko miliki? Harapan saya jelas nanti setelah coaching ini saya bisa membangkitkan semangat anak ini lagi. Nah, itu muara akhirnya seperti itu. Jadi di sesi coaching ini Pak Kuko ingin membangkitkan semangat anak ya Pak ya. Betul. Jadi yang awalnya minder jadi bisa mengeksploitasi dirinya, bisa menunjukkan dirinya bahwa dia mampu bisa sejajar dengan teman-temannya gitu ya Pak. Betul. Ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini apabila kita lihat kemampuan dari Pak Kuko untuk membuat anak tersebut mampu semangat dalam pembelajaran, kemudian semangat untuk sejajar dengan teman-temannya, itu Pak Kuko berada di skala berapa? Oke Bu Anita, jadi karena ini juga permasalahan baru Bu, baru di semester ini muncul, di semester sebelumnya tidak ada, karena ini kelas yang baru saya ampu, sebelumnya saya mengajar di kelas yang lain, jadi
karena ini baru awal kemungkinan masih ada berada di nilai 4 Bu. Jadi 4 untuk usaha yang saya lakukan. Berarti Pak Kukuh berada di skala 4. Betul. Untuk anaknya ini berarti sekarang berada di kelas berapa ya Pak? Anaknya berada di kelas 11 itu. Di kelas 11, kelas 2 ya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan Pak Kukuh di kekuatannya ada di skala 4. Ya. Oke. Nah, apa kekuatan Pak Kukuh yang ada di dalam diri Pak Kukuh yang mungkin bisa Pak Kukuh explore untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu anak itu bisa semangat seperti teman-temannya. Oke Bu, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kemarin saya berpikir keras terus terang sampai saya nggak bisa tidur gitu. Nah itu karena ini tanggung jawab antara guru dan murid seperti itu Bu. Saya ingin anak-anak saya semuanya mendapatkan pembelajaran olahraga yang baik. Nah sebenarnya saya ingin melakukan kolaborasi Bu. Jadi saya ingin mengeluarkan kemampuan kolaborasi saya, ingin saya kembangkan. Saya ingin berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua murid, dan serta yang paling penting dengan anak-anak satu kelasnya ini Bu. Oke. Nah, itu adalah kekuatan Pak Kukuh ya. Pak Kukuh berarti kekuatannya adalah di kolaborasi. Betul. Kolaborasi dari berbagai pihak, tadi dari guru, kemudian wali murid dan juga siswa. Betul. Gitu ya. Nah, apakah dari keseluruhan itu hambatan yang bisa menghambat Pak Kukuh untuk bisa memajukan semangat anak tersebut? Ataukah tidak ada hambatan sama sekali? Oke, hambatannya sebenarnya cuma satu Bu, dari anaknya sendiri. Karena dalam tanda kutip, anaknya beda dengan anak-anak yang lain, seperti itu. Berarti anak ini memang anak yang istilahnya membutuhkan perhatian khusus begitu. Betul, ya Pak Kukuh ya. Oke. Nah tadi Pak Kukuh sudah menjelaskan kekuatan dari Pak Kukuh tentang kolaborasi. Mohon sekarang mungkin Pak Kukuh bisa dijelaskan kembali apa ya sekiranya rencana yang akan Pak Kukuh lakukan untuk bisa membangkitkan semangat anak tersebut. Oke, baik Bu. Yang pertama dari pihak keluarga, saya ingin komunikasi dengan orang tuanya, berkolaborasi. Saya ingin menggali anak ini sebenarnya kenapa bisa seperti itu dan apa yang bisa membuat dia bahagia. Nah, itu kuncinya Bu. Kemudian apa yang bisa membangkitkan semangat dia ini perlu saya komunikasikan dengan orang tua. Mungkin saya mendatangkan orang tuanya ke sekolah. Yang kedua tentunya karena dia punya wali kelas, si anak ini, si J ini, saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya untuk ikut memantau pada saat saya mengajar, ikut memantau. Oh, jadi biar tahu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, saya harus kolaborasi dengan anak-anak satu kelasnya. Misalnya contohnya Bu, ketika dia minder melakukan praktek, misalkan melempar bola. Nah, teman-teman yang lain saya minta untuk menyemangati dia. Jadi ketika dia mau melakukan gerakan sekecil apapun, sesederhana apapun, itu saya minta mungkin satu kelas bisa tepuk tangan, menyemangati. Artinya itu penghargaan yang luar biasa bagi dia. Saya kira dengan cara seperti itu nanti, dengan 3 kolaborasi itu, saya bisa membangkitkan semangat anak ini yang sebenarnya dia itu, saya itu tahu dari pandangan matanya dia itu ingin mengikuti sama seperti teman-temannya yang lain. Tapi karena dia merasa dia itu punya keterbatasan, nah seperti itu. Tapi kalau ada dari teman-teman yang lain memberikan penghargaan, mungkin dia merasa beda seperti itu. Keren. Jadi Pak Kukuh akan melakukan 3 kolaborasi dengan orang tua, wali murid dan juga anak satu kelas untuk memberikan support berupa semangat. Betul. Gitu ya. Jadi biar anaknya itu juga tumbuh percaya diri gitu ya Pak Kukuh. Ya betul sekali. Kolaborasi memang salah satu kemampuan kompetensi harus dimiliki guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagus Pak Kukuh. Nah dari kolaborasi ketiga tadi dari orang tua, wali kelas dan anak-anak itu kalau dibuat skala prioritas itu kira-kira Pak Kukuh akan melakukan kolaborasi dengan siapa terlebih dahulu? Yang pertama tentunya dengan orang tua dulu. Karena bagaimanapun yang tahu keseharian anak ini adalah orang tua ketika dulu. Mulai dari kecil sampai sekarang di usia sekarang. Nah, anak ini kegemarannya apa? Biasanya dia itu sedih kalau dalam hal apa, senang kalau dalam hal apa. Kemudian yang kedua wali kelas selaku orang tuanya di kelas. Yang terakhir dengan anak-anak teman satu kelasnya. Kalau itu tadi yang prioritas berarti adalah dengan orang tuanya Pak Kukuh. Nah caranya Pak Kukuh kalau dengan orang tua itu apakah dengan mendatangkan wali muridnya atau Pak Kukuh yang mendatangi atau home visit atau bagaimana? Karena sesuai prosedurnya itu orang tuanya yang kami datangkan ke sekolah seperti itu Bu. Kalau home visit itu kan artinya anak bermasalah dalam tanda kutip tata tertib. Nah ini kan tidak, karena ini terkait pembelajaran berarti orang tuanya yang saya datangkan. Sip. Bagus Pak Kukuh. Nah ini tadi dari rencana sudah Pak Kukuh jabarkan dengan rinci ya. Nah ini kita masuk di sesi akhir coaching ini ya Pak.
ini saya ingin menanyakan, apa komitmen Pak Kukuh untuk bisa melaksanakan rencana aksi yang tadi Pak Kukuh jabarkan? Ya, baik. Setelah ini tentunya saya berkomitmen karena saya punya prinsip ketika saya mengajar semua murid harus senang, apalagi itu pelajaran olahraga. Ketika ada satu murid yang tidak senang berarti saya gagal. Artinya apa yang saya rencanakan tadi harus segera saya lakukan seperti itu, Bu. Oke, langsung dilakukan ya Pak ya, langsung Ya. action begitu ya. Betul. Nah, tadi sudah mau action. Nah, ini tindak lanjutnya apa ini dari setelah sesi coaching hari ini? Tindak lanjut yang akan Pak Kukuh lakukan besok itu seperti apa? Ya, berarti setelah sesi coaching kali ini yang sangat bermanfaat bagi saya. Jadi setelah ini saya akan segera menghubungi orang tuanya, mengetahui seluk-beluk si anak ini. Kemudian langkah selanjutnya menghubungi wali kelasnya. Saya datangkan untuk melihat saya mengajar, dan terakhir saya coba berkomunikasi dengan anak-anak teman satu kelas agar mengeluarkan potensi si anak ini agar semangat lagi seperti itu, Bu. Ya, lebih jelas ya. Ini berarti besok ini Pak Kukuh langsung eksekusi untuk menghubungi atau berkolaborasi dengan orang tuanya ya Pak. Betul, ya, kemudian baru dengan wali kelas dan anak-anak. Ya, ini saya tidak sabar ini menunggu 1 minggu lagi bagaimana hasil dari kolaborasi Pak Kukuh dengan wali murid, dengan wali kelas dan dengan anak-anak. Saya tunggu kabar gembiranya 1 minggu ke depan ya Pak Kukuh. Siap Ibu, terima kasih. Untuk sesi hari ini saya akhiri. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Pak Kukuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya Bu Anita. Bagaimana Bu Anita tadi tentang proses coachingnya? Alhamdulillah Pak Ari sudah berjalan dengan lancar. Tadi proses coaching saya dengan Pak Kukuh. Anda sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Kukuh tentang siswanya yang masih minder dalam pembelajaran olahraga. Oh begitu ya. Baik. Tadi juga saya sudah perhatikan tentang present, kemudian pertanyaan berbobot yang Ibu Anita ajukan kepada Bapak Kukuh sudah sangat bagus sekali. Kemudian Ibu Anita juga mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Bapak Kukuh. Kemudian kalau boleh tahu Ibu, untuk alur tirtanya mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada saya tahapan-tahapannya itu apa saja sih Bu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kukuh? Oke, siap Pak. Jadi saya menggunakan alur tirta. Yang pertama adalah penetapan tujuan, kemudian identifikasi dari permasalahan sehingga tadi untuk menentukan permasalahannya tersebut, kemudian rencana aksi apa yang akan Pak Kukuh lakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, oh begitu ya Bu. Baik Ibu, sudah bagus sekali. Mungkin Ibu bisa kembangkan lagi nanti dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Semoga bisa membantu dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Ibu Anita, dan permasalahan-permasalahan itu semoga bisa berjalan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Ibu Anita. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Arsindu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya Pak Arsindu. Pak Arsindu hari ini akan mengadakan kegiatan coaching ya? Iya Pak. Oke, siapa yang Pak Arsindu ingin coaching pada kesempatan kali ini? Iya, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Anita. Kebetulan kemarin sudah janjian seperti itu. Oke, jadi dengan Bu Anita ya? Iya. Apa saja yang Pak Arsindu persiapkan dalam rangka kegiatan coaching kali ini? Iya. Saya sudah mempersiapkan tentang saya nanti akan memakai metode yaitu alur tirta, yaitu perencanaan tujuan atau penetapan tujuan seperti itu, kemudian nanti ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Oke, Pak Arsindu menggunakan teknik alur tirta ya? Iya. Oke, perlu Pak Arsindu ketahui, Pak Arsindu juga jangan melupakan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga Pak Arsindu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Pak Arsindu. Baik Pak Kukuh. Baik, semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Silakan bisa dimulai Pak Arsindu. Terima kasih Pak Kukuh. Baik, selamat siang Ibu Anita. Selamat siang Pak Ari. Kelihatannya wajahnya cerah sekali. Cerah tapi galau Pak Ari. Oh iya, galau. Baik Ibu Anita,
Di sesi kali ini coaching ya Ibu Iya. Anita ya, kira-kira mungkin dengan adanya kalau tadi ada permasalahan apa ini Bu Anita? Iya, ada permasalahan Pak. Jadi saya rasanya bahagia tapi tetap ada permasalahan Pak. Jadi saya itu kan ingin memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Otomatis itu dalam pembelajaran tersebut kita tuh membutuhkan rencana pembelajaran beserta dengan media pembelajarannya, kemudian metode dan bahan ajarnya. Nah, tapi pada kenyataannya saya itu belum bisa melakukan persiapan pembelajaran yang baik. Jadi istilahnya saya itu inginnya setiap hari punya persiapan yang baik, tapi kenyataannya saya kesusahan untuk membagi waktu antara menyiapkan pembelajaran tersebut dan tugas-tugas lain yang mengikuti saya. Seperti itu. Gitu ya Bu. Berarti yang tadi di agak perasaan yang agak kalau tadi terkait dengan pembelajaran dan pengaturan waktu gitu ya Bu? Iya, dengan pengaturan waktu. Baik Bu Anita, kalau boleh tahu dari skala 1 sampai dengan 10 dari posisi Ibu Anita ini berada di posisi nomor berapa dalam pencapaian tujuan yang selama ini mungkin sudah dilakukan? Nih, kalau dari saya melakukan evaluasi diri saya sendiri ya kira-kira ada di angka 5 lah Pak, karena saya betul-betul bingung bagi waktunya. Mungkin juga saya masih baru sehingga saya masih kesulitan untuk membagi waktu ini mana yang menjadi tugas saya untuk menyiapkan rencana pembelajaran yang baik yang bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melaksanakan tugas-tugas lainnya. Itu saya masih bingung. Begitu ya Bu. Kemudian ada hambatan lain lagi ya Bu, atau mungkin gangguan-gangguan yang menjadikan rencana Ibu itu agak tersendat gitu atau mungkin agak Kalau hambatan itu dari diri saya sendiri itu Pak, saya lemah dalam hal mengelola waktu sehingga saya rasa itu walaupun kita mungkin sama-sama punya waktu 24 jam tapi mungkin teman yang lain tuh bisa menyelesaikan tugas dalam waktu bersamaan, tapi kadang saya itu istilahnya keteteran gitu, kewalahan. Seperti itu ya. Berarti terkait dengan tadi tentang pembagian waktu ya Bu ya. Kemudian apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini supaya mungkin tadi tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan jadwal yang maksimal seperti itu Ibu? Untuk yang rencana saya itu saya di sini punya angan-angan ya Pak. Kita itu kan di sumber itu sudah ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara bersama yang sudah dibuat secara bersama-sama di dalam satu kecamatan. Tapi kan itu pun juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Nah, saya itu kan inginnya itu dalam setiap pembelajaran kan ada medianya. Nah, itu tadi kan saya kesusahan. Saya inginnya itu ingin mengadakan kolaborasi dengan teman satu gugus. Kalau satu gugus kan mungkin tipikal sekolahnya kan hampir mirip. Nah, sehingga saya ingin berkolaborasi dengan guru-guru yang sama mengajarnya di kelas 4 dalam satu gugus itu, lingkupnya lebih kecil, untuk melakukan kolaborasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu secara mendetail. Jadi tidak hanya dalam bentuk RPP-nya, tapi lengkap sampai ke medianya, sampai ke model pembelajarannya, sintaknya itu bagaimana, sampai ke bahan ajarnya. Sehingga istilahnya saat kita itu berkumpul di awal di awal tahun pelajaran atau di awal semester itu, RPP itu bahan pembelajaran dan media perangkatnya itu bisa digunakan selama 1 semester ke depan. Jadi itu kok di angan-angan saya itu lebih memudahkan saya dalam memberikan pembelajaran yang bermakna pada murid tadi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi rencana Ibu itu selain RPP, bahan-bahan ajar, kemudian sintaknya itu juga sudah kalau bisa itu diadakan seperti itu ya, artinya dikoordinasikan secara bersama-sama seperti itu ya Pak Ibu ya. Kemudian apa dan bagaimana tindak lanjut Ibu mengenai hal ini? Apakah Ibu sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan teman-teman atau mungkin apa? Kalau berkoordinasi dengan teman-teman belum. Otomatis langkah saya pertama yang saya lakukan tentu saja saya akan ke kepala sekolah dulu. Saya ingin berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah karena yang punya kewenangan untuk
ke ketua KKG Pusat, otomatis kan kepala sekolah, sehingga saya melalui kepala sekolah dulu untuk menyampaikan unek-unek saya, sehingga Gitu saya ya. harapkan kepala sekolah bisa menyampaikan ke ketua KKG, sehingga ketua KKG nanti yang akan menginstruksikan dengan pengurus-pengurus itu baiknya bagaimana, begitu. Itu tanda lulus saya pertama. Kemudian Ibu tadi Ibu akan melaksanakan hal ini ya. Kemudian kira-kira kapan itu Ibu akan melaksanakannya? Karena ini mumpung di awal semester ya Pak ya, jadi kok saya pengennya juga segera Pak. Mungkin ya setelah ini segera 1 minggu ke depan lah. Target saya seperti itu. Baik Ibu, Ibu Anita tadi sudah istilahnya sudah mencoba melakukan apa ya istilahnya mengeluarkan kekuatan dari dalam diri ya, artinya menyusun rencana-rencana untuk istilahnya apa ini melengkapi tidak hanya RPP saja tetapi juga bahan ajar, kemudian ada sintak yang akan bisa digunakan pembelajaran selama 1 semester ini ya Bu ya. Baik, itu sudah alhamdulillah Ibu sudah bisa melaksanakan, artinya sudah mempunyai rencana aksi. Tapi saya harapkan juga adanya tanggung jawab dari Bu Anita setelah melaksanakan ini atau coaching kali ini. Bu Anita harus bisa melaksanakan apa yang mungkin tadi Ibu Anita rencanakan, dan saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian bahan ajar yang tadi Ibu Anita inginkan bisa terlaksana dan bisa digunakan pembelajaran di sekolah masing-masing maupun di sekolah Bu Anita, dan semoga ke depan Ibu Anita bisa lebih giat lagi dalam kegiatan apapun seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Ibu. Baik Bu Anita, saya akhiri pertemuan coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Oke Pak Arisindu, Anda tadi sudah melakukan sesi coaching, baik bisa ceritakan bagaimana tadi kegiatannya, coachingnya bersama dengan Bu Anita. Iya ya Pak Kukuh, terima kasih. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Anita, yaitu saya sudah melakukan dengan teknik Tirta. Yang pertama adalah penetapan tujuan. Dari penetapan tujuan tersebut, Bu Anita menyampaikan bahwa tentang kesulitannya membagi waktu, karena jadwal Bu Anita itu juga sangat padat dan tugasnya juga sangat banyak sekali. Kemudian identifikasi masalahnya, ya kurang lebihnya tadi adalah pembagian waktu yang sangat kesulitan. Kemudian selain itu Bu Anita juga ingin melaksanakan yaitu pembuatan RPP sekaligus bahan ajar yang ingin dilakukan untuk direncanakan dan dilaksanakan di gugusnya atau di sekolahnya seperti itu. Kemudian rencana aksinya salah satunya tadi adalah pembuatan tadi ya bahan-bahan ajar itu. Kemudian Bu Anita akan melaksanakan tanggung jawabnya yaitu dilakukan dengan segera berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Oke Pak Arisindu, berdasarkan yang Anda sampaikan tadi di awal, Anda akan menggunakan alur cerita itu sudah Anda munculkan, baik, sangat bagus itu. Anda sudah bisa menggali kekuatan potensi yang dimiliki oleh Bu Anita untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi kalau di awal tadi saya menyampaikan ada 3 kompetensi ya Pak ya. 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, itu juga sudah Anda munculkan tadi. Saya melihatnya itu juga sudah luar biasa. Anda sudah melakukan kehadiran penuh di sini, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Anita. Kemudian tidak kalah penting, Anda sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot untuk Bu Anita, sehingga bisa menggali potensi kekuatan yang dimiliki. Iya. Oke Pak Arisindu, jadi semoga kegiatan coaching yang Anda lakukan ini bermanfaat buat panjenengan, dan juga buat Bu Anita seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya Anda nanti bisa melakukan coaching dengan guru-guru teman rekan sejawat yang lain dengan tujuan untuk membantu permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu Pak. Baik, intinya sudah bagus ya, saya apresiasi. Oke, selamat atas kegiatan coachingnya. Baik, untuk selanjutnya saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koko.